Sekarang tugasnya sih masih belum berat, masih ya baca-baca paper lah. Eh, Oke, mana ini sharingnya? Eh, jadi untuk suatu minggu ini saya ya pada prinsipnya sih saya minta kalian melakukan literatur survei. Melakukan literatur survei terhadap pemilihan dataset yang sudah kalian pilih. Saya minta kalian melakukan literatur survei terhadap minimal 10 publikasi internasional. Jadi tidak termasuk jurnal nasional berarti 10 publikasi baik jurnal maupun proceeding internasional. Ada banyak mungkin yang bisa kalian download secara publik, secara gratis kalau papernya misalnya open access. Cuman ya kalau tidak open access ya mungkin kalian bisa pakai yang kalian udah lebih paham lah. Untuk ini yang kedua, saya bukan melarang membaca review paper, tapi metodenya yang dipakai di list ini jangan dari review paper. Kalian boleh membaca, ini terutama untuk tahu misalnya kekurangan nanti atau kelebihan metode yang sudah dipublish orang. Jadi kalian bisa menggunakan review paper sebagai acuannya. Tapi yang kalian laporkan di sini tidak termasuk yang review paper tadi. Uh, dan saya minta yang dibaca adalah yang 5 tahun terakhir, sekitar dari tahun 2015 ke atas. Uh, Mungkin ada beberapa dataset yang tidak terlalu banyak publikasinya. Uh, Kalau tidak, misalnya yang terkait langsung menggunakan dataset itu di eksperimen mereka tidak mencukupi 10, maka kalian bisa menggunakan yang topiknya sama. Jadi misalnya dataset kalian tentang sentimen, maka kalian bisa menggunakan metode atau paper yang memang mendiskusikan tentang sentimen misalnya. Jadi yang pertama adalah prioritasnya tentang dataset itu, 10 paper yang menggunakan dataset itu sebagai dataset yang digunakan di eksperimen. Kalau memang tidak mencukupi 10, maka gunakan paper lain yang di topik yang serupa. Uh, jadi walaupun bukan dataset yang sama. Jadi 10 minimal. Lalu saya minta kalian melakukan rekap ke 10 publikasi tersebut, bisa ya berupa tabel yang paling saya akan menilai sih yang 2 kolom terakhir ini, metode apa yang dipakai di sana dan kira-kira menurut kalian metode itu apa kurangnya. Karena biasanya kan paper saya tidak menyuruh tidak meminta kalian menuliskan kelebihannya, karena biasanya semua paper menyebutkan kelebihannya. Saya meminta kalian menyebutkan kekurangannya saja. Jadi kira-kira dari metode yang sudah dipublish, kira-kira kurangnya apa metode itu menurut kalian? Kalian bisa mengacu paper lain tentu yang menyinggung metode itu untuk cari tahu. Memang itu sih tujuannya supaya kalian cari tahu kira-kira uh, apa sih yang kurang di metode yang sudah dipropos orang. Jadi tujuan saya di sini supaya kalian bisa melihat, karena dari kekurangan metode inilah kalian bisa menentukan nanti kira-kira uh, research gap penelitian yang di mana kalian mungkin masih bisa masuk dengan tujuan kalian menutupi kekurangan yang sudah ada ini. Tujuannya sih seperti itu. Jadi melatih kalian uh, mencari kekurangan dari metode yang sudah ada, dan nanti ke depannya kalau kalian diminta mempropos sesuatu tentu jadi lebih kerasa lah apa yang kira-kira bisa dipropos. Jadi itu tujuan. Jadi yang akan saya nilai sih yang 2 ini, metode apa yang dipakai dan apa kekurangannya menurut kalian. Lalu uh, sebagai tambahan juga kalian saya minta menjawab pertanyaan ini ya bolehlah sekaligus menambah itu juga.
Uh, dari hasil kalian membaca 10 paper tadi, kira-kira menurut pendapat kalian, jadi ini pendapat semua, nggak ada jawaban pastinya, jadi jangan kalian berpikir bahwa uh, yang saya nilai di sini adalah kemampuan kalian berargumentasi. Kenapa menurut kalian uh, signifikansinya apa sih? Terkait sebenarnya karena saya uh, tidak terlalu puas juga sama tugas yang satu yang kemarin, yang menjawab kenapa memilih dataset tersebut. Arahnya sebenarnya yang saya pengen adalah kira-kira signifikansi apa sih yang bisa didapat kalau melakukan penelitian di bidang tersebut? Apa sih impact-nya? Apa sih dampaknya penelitian tersebut dan apa kira-kira signifikansinya dengan melakukan penelitian tersebut. Lalu berdasarkan hasil studi literatur tadi, kira-kira menurut kalian trennya apa? Metode apa yang dipakai di data mining, machine learning yang kira-kira tren untuk dataset itu? Misalnya, oh dataset ini kebanyakan memakai SVM misalnya, atau dataset ini memakai ya naik bias misalnya. Lalu kira-kira justifikasi jawabannya misalnya apa sih yang menunjukkan bukti bahwa memang trennya ke arah sana. Jadi bisa kalian menunjukkan statistik dari publikasinya, misalnya dari 10, 8 membahas tentang metode ini, dan variannya cuma 2 yang metode tentang yang lain. Bisa begitu caranya. Atau kalian bisa melihat menampilkan hasil searching misalnya. Kalian searching misalnya di Google Scholar atau di Scopus, kalian bisa melihat kalau topik itu diketik di keywords sebagai query, kira-kira kalau kalian grupkan metode-metode yang ada di sana, kira-kira ke arah mana trennya yang banyak. Ini sebenarnya ya saya sih nggak menspesifikan membuat kayak systematic literature review. Jadi tapi sebenarnya kalau kalian nanti misalnya ada dosen yang minta kalian membuat systematic literature review, pada prinsipnya seperti itu. Jadi pada prinsipnya kalian mencoba bukan hanya sekedar melaporkan seperti yang sebelum ini, tapi saya nggak minta kalian melakukan systematic literature review yang beneran. Saya cuma minta kalian ya kayak hasil searching sehari, nggak sampai sehari, hasil searching sejam, kira-kira kalian lihat uh, trennya ke arah mana kalau kalian searching tentang topik itu di mesin pencari. Dan itu yang bisa kalian pakai sebagai justifikasi jawaban kalian. Nah, kalian kan udah pernah dapat semua pernah dapat advanced machine learning, ya kan? Uh, Tentu dari pertanyaan nomor 2 ini kan kalian dapat trennya sebenarnya. Tapi sekarang dari pemahaman kalian yang sudah kalian peroleh dari mata kuliah advanced machine learning, kira-kira kalau menurut kalian sebenarnya lebih bagus pakai apa sebenarnya untuk dataset yang kalian pilih tadi? Uh, Misalnya orang trennya banyak kan SVM, tapi kalian menurut kalian saya misalnya tidak sependapat ya nggak apa-apa. Jadi saya di sini sih nggak akan menilai jawaban benar atau salah. Jadi kalian boleh bisa jadi salah banget sebenarnya menjawabnya. Tapi yang saya pengen kalian tumbuhkan di sini adalah kemampuan kalian melakukan argumen dan bagaimana sih kalian melakukan argumen. Karena satu kuncinya ketika kita berargumen adalah kita nggak bisa berargumen kosong. Jadi kalau misalnya menurut kalian, oh Pak, saya nggak sepakat misalnya dengan tren orang banyak ke sini. Saya lebih cenderung mungkin pakai metode yang begini karena bla 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 bla. Itu yang saya pengen lihat dari uh, penjelasan kalian. Kenapa kalian misalnya lebih memprefer, misalnya tidak setuju dengan yang di atas, lebih prefer metode pendekatan lain. Tidak masalah itu salah atau benar sebenarnya sekarang. Kalian bisa jadi menurut saya itu salah, tidak apa-apa. Tapi yang saya nilai adalah kualitas argumennya di sini. Itu aja sih sebenarnya untuk tugas. Jadi ya sebagai latihan juga nanti ketika kalian membuat proposal yang baik, saya nggak minta proposal, jadi tapi dari tugas-tugas ini saya pengennya kalian memulai membentuk pola pikir
bagaimana sih kalau kita membuat proposal yang baik itu. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang sering harus dijawab itu ya seperti ini sebenarnya. Apa signifikansinya, kira-kira trennya apa, dan kira-kira gap-nya apa, lalu apa yang kalian bisa uh, kontribusi dalam mengisi kekurangan dari yang sudah ada itu. Itu aja sih kalau yang mau sampai sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya sama, kalian upload uh, ke Google Drive uh, dengan format yang sama lah, tinggal bedanya tugas 2. Oke, ada pertanyaan? Pak, maaf mau tanya. Ya. Untuk jurnalnya nanti dikumpulin juga nggak, Pak? Enggak. Oh, enggak. Saya percaya kalian baca aja. Kalau kalian udah bisa menjawab ini, saya yakin kalian baca. Walaupun mungkin bacanya nggak detail, nggak usah. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ternyata dataset yang saya gunakan kemarin itu jurnalnya tahun 2014, Pak. Sementara sekarang kan untuk persyaratannya kan 5 tahun terakhir, Pak. Nah, jadi nanti untuk preferensi jurnal yang menggunakan data tersebut, jadi selain yang di jurnal itu, Pak ya, mungkin yang selanjutnya yang menggunakan dataset itu untuk penelitian seperti itu, Pak. Ya kalau memang ya nggak apa-apa lah satu. Kalau misalnya jurnal awal beneran yang mempublish paper itu boleh lah, saya kasih kelonggaran yang satu itu boleh lah di luar 5 tahun, silakan. Itu juga boleh lah satu sebagai satu. Tapi sisanya yang 2015 ke atas. Siap, makasih Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Izin bertanya? Iya. Saya tuh dapat dataset tentang ekonomi empowerment. Nah, itu jurnalnya itu metodenya tidak menggunakan metode di dalam data mining, itu gimana ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Misalnya kan banyak, misalnya sekarang ya kayak dulu kan ibaratnya teks. Kalau kita dulu bicara teks, sebelum-sebelumnya ya kalau masih yang dulu itu lebih banyak. Bahkan di Indonesia ini masih lebih banyak orang yang suka rule based. Jadi harus dibikin rules-nya secara linguistik kalau kita bicara NLP. Tapi itu kan dulu itu yang disukai. Sekarang ya, maksudnya contohnya begitu. Jadi misalnya kamu membaca paper, memang mungkin trennya saat itu tidak pakai data mining. Bisa jadi dia tidak menggunakan data mining di sana. Banyak sekarang. Tapi, nah, Ibu kan sudah ngambil mata kuliah data mining dan Ibu udah lihat pendekatan orang yang tidak pakai data mining. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana? Apakah memang ada peluang nggak memang memakai data mining, atau memang data mining tidak prospek dipakai ke sana? Silakan aja dilakukan analisanya. Menurut Ibu, setelah Ibu pelajari, Ibu pahami dataset itu, karakteristik dataset itu, kira-kira cocok nggak data mining? Karena saya juga akan bilang bahwa kita nggak bisa memaksakan bahwa semua harus pakai data mining. Ada kasus yang ngapain juga pakai data mining. Jadi silakan aja Bu, dilihat dari datanya, Ibu lihat karakteristik datanya, kira-kira itu memang bisa pakai data mining nggak, atau memang tren yang ada sekarang yang tidak memakai data mining, yang kata Ibu di paper-paper yang ada sekarang memang lebih cocok, lebih baik ke arah sana. Gitu Bu, jelas Bu? Iya Pak, itu apa namanya? Contohnya itu ada kualitatif dan kuantitatif Pak di dalam jurnal tersebut. Cuma di dalam jurnal tersebut datasetnya itu nggak ke jurusan benar-benar tuh yang database yang kita dapat gitu loh Pak. Itu gimana Pak? Maksudnya gimana? Contohnya itu kan pemberdayaan ekonomi empowerment, itu kan pemberdayaan perempuan.
Cuma yang biasanya saya dapat itu pemberdayaan perempuan itu berbentuk jurnal tentang usaha perempuan tersebut, Pak. Jadi saya belum cek datasetnya Ibu. Coba saya lihat dulu. Ibu, siapa namanya Bu? Rabiatus Saadah, Pak. Oh, iya iya. Ya makanya, nah Ibu yang nentuin ini. Kira-kira yang Ibu kan mungkin yang bisa dijadiin features adalah soal pertanyaan. Ya kan ini kan kayak pertanyaan sebenarnya, kayak kuesioner yang kemudian dijadikan yang mungkin loh bisa kita jadikan features, bisa enggak. Yang pada prinsipnya nanti ada potensi dia ke indeks score ini ya, menunjukkan potensi empowerment-nya ya mungkin. Iya. Jadi range-nya antara 0 atau 0, 20, 25. Nah sekarang misalnya kan Ibu, sekarang pertanyaannya adalah kalau nanti ini kan misalnya ini kan dikumpulkan lah ini di suatu negara kan, artinya begini, kalau nanti misalnya kita mau coba misalnya apakah model, kalau kita menyatakan misalnya kita bisa pakai data mining di sini misalnya, karena artinya gini, dengan membuat data mining kita nggak perlu lagi melakukan survei ini ke semua negara. Kita cukup misalnya nanti misalnya pertama Ibu bisa menggunakan data mining, kira-kira perlu nggak sebenarnya, harusnya menurut Ibu, ini kan featuresnya mungkin ada sekitar 10. Mungkin sebenarnya apakah semua ini dengan data mining kan kita bisa menentukan sebenarnya apakah semua ini sama perlunya, semua pertanyaan ini sama perlunya atau enggak sebenarnya. Dengan data mining itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah bisa nggak kita lakukan misalnya jadi ini dibikin online. Jadi untuk menentukan skornya dengan kalau kita sudah misalnya ya ini bisa dengan data mining, setelah kita membuat model prediksi empowerment berdasarkan features yang 1 sampai yang 9 ini, nah sekarang bisa nggak kita memprediksi empowerment skornya di suatu negara, kan bisa begitu juga kalau misalnya mau memakai data mining. Menurut saya sih mungkin papernya itu memang kalau mungkin ya saya nggak tahu, saya belum baca, bisa jadi memang mendiskusikan bagaimana dia mendesain ini sebenarnya, mendesain bagaimana dia bisa mengukur economic empowerment di suatu negara mungkin ya, karena dia kan melakukannya di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia. Jadi pada prinsipnya bagaimana dia mau mengukur economic empowerment dari suatu negara. Jadi ya memang sekarang Ibu coba pahami datasetnya, coba Ibu pahami features-nya apa aja sebenarnya yang ada 10 ini. Lalu menurut Ibu memang itu relevan nggak kalau perlu kita gunakan data mining atau enggak? Atau memang hal-hal begini nggak perlu pakai data mining? Karena misalnya sesuatu yang obvious gitu, nggak usah pakai data mining juga kelihatan. Mestinya kalau kita udah punya data ini, kita nggak usah lagi pakai memprediksi empowerment skornya, indeks skornya. Jadi itu yang coba Ibu pahami dulu lah datanya. Jadi Ibu coba lihat datanya, kira-kira informasi yang ada di setiap kolom ini emang relevan nggak dalam menentukan indeks skornya, dan kalau itu memang relevan,
bisa nggak kita menggunakan data mining untuk membuat sistem prediksinya? Andaikan kita sudah mempunyai data ini dan kita gunakan untuk memprediksi di negara atau di tempat yang memang kita belum kumpulkan datanya misalnya. Apakah hanya dengan misalnya melihat income-nya, kan kalau income kan kita nggak perlu mewawancarai, bisa dapat income, terus laporan tahunan, terus menikah atau tidak menikah, terus tentang kondisi perempuannya. Jadi kan itu kadang mungkin ada informasi yang nggak perlu pakai survei juga bisa dapat, misalnya dari laporan statistik BPS misalnya, atau dari, kan ini pertanyaan saya pertanyaan, do female and male surviving spouse have equal rights to inherit assets? Kan ada negara yang enggak, itu otomatis kita langsung tahu itu negara yang, misalnya negara tertentu itu enggak, ada yang iya. Jadi bisa enggak, itu kan sesuatu yang enggak perlu survei juga bisa didapat. Nah, kalau kita pakai data mining kan informasi itu bisa didapat dari misalnya dari Biro Pusat Statistiknya suatu negara, tentu kita bisa memprediksi indeks skornya, misalnya empowerment skornya di negara tersebut. Jadi nggak perlu mensurvei. Misalnya itu, misalnya Bu. Ibu perlu mendalami dulu lagi datasetnya dengan lebih. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada ya udah kita akhiri di sini. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Nah, tadi kan ada dari teman Mas Lutfi tadi, dia datasetnya itu sudah dipakai di jurnal walaupun dipakai di jurnal bukan 5 tahun terakhir. Nah, saya cek kembali yang dataset yang saya ambil, itu dia belum dipakai di jurnal manapun, masih data mentah gitu, hasil scraping dari situs Pak. Itu bisa saya olah apa ya? Dia dataset itu tentang penjualan video game. Saya nggak yakin sih, nggak pernah dipublish sama sekali. Maaf Pak. Karena umumnya kan kita nggak mungkin merilis sesuatu yang kita nggak publish sama sekali. Kemungkinan sudah dipublish itu di tempat lain. Jadi
هذه الدعوة التامة Selamat والصلاة القائمة berakhir. Terima kasih, Pak. Selamat siang. محمدا الوسيلة والفضيلة